Mungkin moderator bisa dimulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok satu. Saya di sini mau memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Sebelum itu, perkenalkan saya sendiri Abraham Rantisi dengan 3 digit NIM terakhir 067. Terus ada Zaki Gusti Pradana, 3 digit NIM terakhir 007. Ada Ferry Karyadi, 3 digit terakhir 028. Ada Clement Fredrik dengan 3 digit NIM terakhir 001. Ada Muhammad Zaki Gunawan dengan 3 digit NIM terakhir 035. Dan ada Zidan Muhammad Akbar dengan 3 digit NIM terakhir 093. Kami di sini akan membahas tentang efisiensi dan inovasi dalam sistem transportasi untuk mendukung kelancaran distribusi logistik di perkotaan. Bisa dilanjut? Untuk yang bertugas membaca pendahuluan. Baik, yang pertama ada pendahuluan, yaitu latar belakang dan tujuan. Next slide. Pertama dari latar belakang, seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi telah membawa perubahan besar di berbagai sektor, termasuk logistik. Di Indonesia, pandemi COVID-19 atau COVID-19 menjadi pemicu percepatan adopsi digitalisasi, terutama di sektor logistik perkotaan. Penggunaan platform e-commerce meningkat pesat, ditunjang oleh kehadiran aplikasi digital yang dimanfaatkan oleh usaha mikro kecil dan menengah atau yang biasa kita sebut UMKM. Digitalisasi logistik seperti e-logistik tidak hanya mempercepat dan mempermudah pengiriman barang, tetapi juga dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan daya saing perusahaan logistik di tingkat nasional maupun internasional. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi peran digitalisasi dalam logistik perkotaan, mengevaluasi peluang dan tantangan yang dihadirkan, serta menjelaskan kebijakan yang mendukung keberlanjutan logistik. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis dampak infrastruktur jalan tol terhadap efisiensi pengiriman barang dan pembangunan ekonomi. Dengan demikian, diharapkan para pelaku industri, membuat kebijakan, dan masyarakat umum dapat memahami pentingnya digitalisasi dan keberlanjutan dalam sektor logistik perkotaan, serta dapat mendapatkan panduan strategis untuk mengatasi kesulitan di masa yang akan datang. Oke, metodologinya itu penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan, dianalisis, dan dikaji dari berbagai sumber, termasuk buku, artikel, jurnal, dan publikasi online lainnya. Boleh dilanjut? Oke, selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Lanjut boleh. Yang pertama, ada peran digitalisasi dalam logistik perkotaan. Digitalisasi logistik di Indonesia mengalami kemajuan signifikan, terutama selama pandemi COVID-19. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi mendorong pertumbuhan e-commerce dengan 88,1% pengguna di internet Indonesia memanfaatkan layanan ini pada April 2021. Peningkatan aplikasi digital oleh UMKM mempercepat perubahan di dalam industri logistik, menjadikan e-logistik komponen paling penting untuk efisiensi dan fleksibilitas. Selanjutnya yang pertama, dampak digitalisasi logistik. Digitalisasi logistik terbukti mendukung kinerja logistik dalam aspek efisiensi dan efektivitas dan diferensiasi. Peluang yang diberikan oleh digitalisasi logistik meliputi kecepatan dan keandalan, biaya operasi lebih rendah, efisiensi yang lebih tinggi. Oke, next. Selanjutnya, bagian kedua, ada tantangan dalam digitalisasi logistik. Meskipun banyak manfaat itu, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dan dalam implementasi digitalisasi logistik.
Yang pertama, serangan cyber. Yang kedua, perusakan data. Yang ketiga, regulasi keamanan, keselamatan. Yang keempat, skalabilitas perangkat kerja. Kelima, integrasi informasi. Yang ketiga, peluang dan tantangan digitalisasi logistik. Digitalisasi logistik memberikan peluang lebih besar bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerja logistik melalui efisiensi, efektivitas, dan diferensiasi. Namun, perusahaan harus siap menghadapi tantangan yang akan ada untuk memaksimalkan manfaat dari teknologi e-logistik. Implementasi yang tepat dapat membantu perusahaan mencapai peluang-peluang yang ada dan memenuhi kebutuhan pelanggan yang dengan lebih baik. Oke, untuk selanjutnya ada kebijakan untuk mendukung logistik keberlanjutan. Fitur angkutan logistik di perkotaan seringkali menimbulkan dampak negatif seperti kemacetan, polusi udara, gas emisi rumah kaca, kebisingan, dan kecelakaan. Ada banyak faktor yang dapat mengatasi dampak-dampak tersebut. Yang pertama, konsolidasi beban, yaitu menggabungkan beban pengiriman untuk mengurangi perjalanan. Untuk yang kedua, diterapkannya pajak beban bahan bakar untuk memaksa pengguna transportasi lain menggunakan kendaraan berbahan bakar ramah lingkungan. Untuk yang ketiga, desain mesin harus sesuai standar agar kendaraan tidak boros bahan bakar dan tingkat emisi yang dihasilkan bisa diminimalisir. Selanjutnya, untuk yang keempat, mengurangi kebisingan, itu dengan memilih waktu tertentu jika proses pemuatan dilakukan di area padat penduduk. Poin terakhir nomor 5, desain spion harus sesuai standar agar hal itu dapat memperbaiki pandangan si pengemudi, meminimalisir blind spot atau area mati, dan meningkatkan perhatian akan area sekitar saat berkendara. Next. Oke, selanjutnya ada contoh kebijakan lalu lintas yang diterapkan di DKI Jakarta. Yang pertama itu ada ganjil genap. Jadi peraturan ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan, mengurangi tingkat emisi karbon, serta menghasilkan sistem logistik yang ramah lingkungan. Agar tujuannya tercapai, maka langkah yang harus diterapkan seperti hari operasional kendaraan ganjil genap harus ditegakkan melalui intensif mempromosikan transportasi berkelanjutan, pemilihan rute pengiriman harus dioptimalkan, regulasi dan sanksi ditegakkan, menggunakan teknologi cerdas dan bekerja sama dengan pihak terkait. Untuk kebijakan selanjutnya itu zona rendah emisi. Melalui instruksi Gubernur nomor 66 tahun 2020, pemerintah Jakarta menetapkan komitmen untuk mengatasi permasalahan kualitas udara di Jakarta. Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah Jakarta tersebut akan mempercepat target pemerintah untuk meningkatkan kualitas udara melalui tindakan yang nyata. Selanjutnya, kebijakan kendaraan rendah emisi. Beberapa operator kini sudah memperkenalkan kendaraan baru yang ramah lingkungan untuk mengangkut barang di perkotaan. Kendaraan-kendaraan ini menggunakan bahan bakar ramah lingkungan seperti listrik atau bahan bakar gas CNG. Di Jakarta, kendaraan ini telah digunakan secara komersial. Selanjutnya itu ada dampak jalan tol terhadap efisiensi logistik perkotaan. Nah, jalan tol memiliki peran strategis dalam meningkatkan efisiensi logistik perkotaan, terutama dalam mempercepat distribusi barang. Yang pertama ada peningkatan efisiensi waktu biaya. Dengan adanya jalan tol, pengiriman menjadi lebih efektif sehingga berdampak langsung pada penurunan biaya operasional logistik. Selain itu, penggunaan jalan tol juga memungkinkan optimalisasi rute yang lebih efektif. Nah, yang kedua itu ada penurunan kemacetan. Dengan adanya jalan tol, maka beban di jalan tol menjadi berkurang, sehingga jalan tol menjadi solusi efektif untuk memperlancar distribusi barang dalam jarak yang jauh. Nah, yang ketiga itu ada dampak lingkungan dan sosial. Pembangunan jalan tol memberikan dampak positif terhadap mempermudah akses transportasi antar daerah yang mendukung kelancaran aktivitas bisnis. Selain itu, keuntungan tambahan dari pembangunan jalan tol ini adalah tercapainya lapangan kerja baru dan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.
Kesimpulan. Digitalisasi dan pengembangan infrastruktur memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan keberkelanjutan logistik perkotaan. Digitalisasi logistik seperti penggunaan sensor pintar, drone, dan teknologi blockchain telah membantu meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan daya saing perusahaan logistik di perkotaan. Namun, upaya ini juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk risiko serangan cyber, kebutuhan akan regulasi keselamatan, dan skalabilitas sistem. Selain digitalisasi, kebijakan keberlanjutan seperti penerapan aturan ganjil genap, zona rendah emisi, dan penggunaan kendaraan ramah lingkungan turut berkontribusi dalam mengurangi dampak negatif logistik perkotaan, seperti polusi udara dan kemacetan. Di sisi lain, pengembangan infrastruktur jalan tol telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap distribusi barang dengan mengurangi waktu perjalanan, biaya operasional, serta kemacetan. Selain itu, jalan tol juga mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan industri logistik sebagai tulang punggung ekonomi yang berkelanjutan dengan sinergi antara digitalisasi, kebijakan keberlanjutan, dan pengembangan infrastruktur. Logistik perkotaan dapat berkembang secara lebih efisien, ramah lingkungan, dan kompetitif. Selanjutnya, saran. Sebagai saran, beberapa langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan kelancaran distribusi logistik di perkotaan antara lain adalah yang pertama ada penguatan keamanan cyber. Perusahaan logistik perlu meningkatkan sistem keamanan cyber untuk melindungi data dan operasi mereka. Yang kedua, pengembangan infrastruktur. Pemerintah harus terus mengembangkan infrastruktur jalan tol dan fasilitas logistik untuk mendukung efisiensi distribusi. Yang ketiga, promosi kendaraan ramah lingkungan, mendorong penggunaan kendaraan listrik dan bahan bakar alternatif untuk mengurangi emisi dan polusi. Yang keempat, kolaborasi multi pihak, kerjasama antara pemerintah, perusahaan logistik, dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan sistem logistik yang efisien dan keberkelanjutan. Nah, jadi itu saja pemaparan dari kelompok kami. Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Ingin bertanya, silahkan. Saya izin bertanya. Ya, siap Mas Fitro, silahkan. Bagaimana digitalisasi dalam sektor logistik dapat mempengaruhi efisiensi operasional perusahaan dan apa saja tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasinya? Gitu aja. Terima kasih. Terima kasih Mas Fitro atas pertanyaannya. Untuk jawabannya nanti kita tampung dulu ya. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya bang. Ya, silakan Mas Rian. Saya mau bertanya, bagaimana infrastruktur seperti jalan tol berkontribusi pada efisiensi distribusi barang dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi lokal? Ya, segitu doang bang pertanyaannya. Ya, siap Mas Rian. Terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oh, dua doang ya. Ya udah, kita diskusiin dulu. Langsung jawab. Oke, saya jawab pertanyaan Mas Fitro. Pertanyaannya, bagaimana digitalisasi dalam sektor logistik dapat mempengaruhi efisiensi operasional perusahaan dan apa saja tantangan yang mungkin dihadapi? Oke, digitalisasi di sektor logistik memiliki potensi signifikan untuk meningkatkan efisiensi operasional perusahaan melalui proses otomatisasi, peningkatan visibilitas, serta pengurangan biaya. Namun tantangan seperti kebutuhan pengguna yang beragam, kolaborasi antara pihak, manajemen perubahan, keamanan data, dan integrasi teknologi harus diatasi agar
implementasi digitalisasi dapat berjalan sukses dan memberikan manfaat maksimal bagi perusahaan. Apakah sudah terjawab, Mas Vito? Baik, terima kasih atas jawabannya sudah menjawab. Baik, terima kasih juga, Mas. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Rian ya. Jadi pertanyaannya itu tentang bagaimana infrastruktur seperti jalan tol berkontribusi pada efisiensi distribusi barang dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Nah, baik, buat jawabannya itu jadi kontribusi jalan tol terhadap efisiensi distribusi barang adalah mengurangi jarak dan waktu tempuh terhadap seperti contohnya itu di kota Surabaya. Jadi penggunaan jalan tol berpengaruh sebesar 8% terhadap pengiriman barang. Nah, yang kedua itu tentang dampak jalan tol sendiri bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Jadi aksesibilitas itu menjadi mudah di berbagai daerah dan juga adanya tumbuh lapangan pekerjaan baru serta usaha kecil yang ada di sekitar kawasan pintu keluar tol itu sendiri. Untuk jawabannya itu apakah sudah jelas, Mas Rian? Baik, jelas Mas Jaki. Oke, Terima kasih. Terima kasih juga atas pertanyaannya. Ya, siap. Oke, telah berakhir sudah sesi tanya jawab kami. Kami berterima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bertanya. Mungkin segitu saja pemaparan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih dari kelompok 1 sudah memaparkan materinya.